warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa, berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Geometri Analitik. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan Ibu hari ini. Pada pertemuan keempat kali ini, Ibu akan membahas materi garis lurus dengan subtopik sudut inklinasi, kemiringan garis, dan sudut antara dua garis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menentukan sudut inklinasi dari suatu garis. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan kemiringan suatu garis. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan sudut antara dua garis. Agar tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu kirimkan. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar. Baik, kita mulai dengan perkuliahan hari ini tentang materi garis lurus. Di sini untuk materi garis lurus, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai yang pertama sudut inklinasi, kemudian nanti ada kemiringan garis, kemudian sudut antara dua garis, kemudian nanti karena ini materinya banyak, Ibu pecah menjadi dua. Nanti minggu depan kita lanjutkan materi yang berikutnya. Kemudian definisi sudut inklinasi adalah sudut inklinasi dari garis lurus yang berpotongan dengan sumbu X adalah ukuran sudut non-negatif terkecil dari sudut yang dibentuk antara garis itu dengan sumbu X positif. Jadi di sini cara mengukur sudut dia harus diukurnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau dia diukurnya searah jarum jam maka itu negatif. Supaya positif dia diukurnya dari sumbu X positif kemudian putarnya ke kiri ya. Artinya berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini untuk sudut inklinasi ini besarannya ini Ibu notasikan dengan theta. Dengan theta dia besarnya lebih besar atau sama dengan 0 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Ya, karena kalau 180 derajat dianggap 0 lagi. Kalau dalam satuan radian dari lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari pi. Nah, ini ada beberapa contoh sudut-sudut inklinasi dari beberapa garis. Di sini garis yang merah, sudut inklinasinya, cara mengukurnya seperti ini ya. Jadi dari sumbu X positif diukur berlawanan arah jarum jam. Nah, ini sudut inklinasinya adalah 135 derajat atau 3 pi per 4. Nah, kalau yang ini, yang garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X, maka dia sudut inklinasinya adalah 90 derajat atau pi per 2. Kemudian yang di sini ada juga garis, dia diukurnya dari sumbu X positif, ini tetap dianggap X positif ya ke arah kanan nih. Jadi yang ini adalah 45 derajat atau pi per 4. Kemudian garis yang sejajar dengan sumbu X, yang ini, maka dia sudut inklinasinya adalah 0. Ya, jadi 0 derajat atau 0 radian, 0 derajat atau 0 radian ya. Kemudian selanjutnya di sini ada definisi kemiringan atau slope, biasanya kalian kenal dengan gradien. Yang dimaksud dengan kemiringan atau slope atau gradien, Ibu notasikan dengan M kecil, dari suatu garis adalah nilai tangen dari sudut inklinasinya. Jadi kemiringan itu merupakan nilai tangen dari theta, di mana theta adalah sudut inklinasi dari garis tersebut. Kemiringan suatu garis juga dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat dari dua titik yang terletak pada garis itu. Misalkan ada dua titik yang terletak pada garis seperti gambar berikut. Ada titik P1 koordinatnya X1, Y1, kemudian ada titik P2 koordinatnya X2, Y2, maka kita bisa menentukan kemiringannya. Kemiringannya dengan menggunakan sudut inklinasi. Caranya adalah kita bisa menggunakan
Sudut inklinasinya ini kan yang ini ya, yang theta diukur dari sumbu X positif. Kemudian ini juga sama. Jadi kita ini kalau bikin ada segitiga seperti ini, maka sudut theta di sini dengan arah sini sama. Ya, tinggal dicek ini jaraknya. Nah, ini ya. Ini ada segitiga di sini, siku-sikunya di sebelah sini, maka untuk yang di sini panjangnya adalah X2 dikurangi X1, yang di sini panjangnya adalah Y2 dengan Y1. Kemudian dengan menggunakan rumus trigonometri, maka tangan itu depan sudut per samping sudut. Nah, bisa diperoleh seperti ini. Jadi kemiringannya adalah tangan theta yaitu Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1, bisa juga Y1 dikurangi 2 per X1 dikurangi X2. Dengan catatan, dia X1 dan X2-nya tidak boleh sama. Karena kalau dia sama, maka dia sejajar dengan sumbu Y. Kalau sejajar dengan sumbu Y, maka tetanya adalah 90, tangan theta tak hingga. Jadi dia tidak punya kemiringan. Sebagai contoh di sini, tentukan kemiringan garis yang memuat titik P1 koordinatnya 1,5 dan P2 koordinatnya 7, min 7. Nah, di sini kalian anggap ini adalah X1, yang ini Y1, yang ini X2, yang ini Y2. Kemudian kalian tinggal substitusikan kemiringannya adalah ini rumusnya ya. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Di sini ya tinggal substitusikan min 7 dikurangi 5 per 7 dikurangi 1. Sehingga kemiringannya ini sama dengan min 12 dibagi 6 sama dengan min 2. Jadi kemiringannya adalah min 2. Kemudian garis-garis yang sejajar dan tegak lurus di sini, jika dua garis L1 dan L2 mempunyai kemiringan M1 dan M2 berturut-turut, maka L1 dan L2 sejajar jika dan hanya jika kemiringannya sama. Jadi kemiringannya sama maka garis itu sejajar. Nah, jika L1 dan L2 tegak lurus jika dan hanya jika perkalian dari kemiringan kedua garis tersebut sama dengan min 1. Kemiringannya ya. Sebagai contoh di sini, tentukan kemiringan dari garis L1 yang memuat titiknya ada 1,5 dan 3,8, kemudian L2 memuat titik min 4,1 dan 0,7. Tentukan apakah L1 dan L2 sejajar atau berimpit atau tegak lurus atau yang lainnya. Nah, caranya adalah kalian bisa melihat dengan menggunakan gradiennya atau kemiringannya. Ya, dengan sifat-sifat ini kalian bisa membuktikan apakah dia sejajar, berimpit, tegak lurus atau yang lain. Langkah pertama, kalian harus menghitung masing-masing kemiringan garis. Nah, tadi M1 kemiringannya itu kan garis L1 di sini. L1 tadi L1 dia melalui dua titik yaitu titik 1,5 dan 3,8. Kemudian L2 tadi dia melalui titik min 4,1 dan 0,7. Nah, dari sini kalian bisa menentukan M1. Ya, M1 tadi kan rumusnya Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurangi X1, yaitu ini gradiennya adalah 3/2. Kemudian untuk M2 sama ya, berarti Y2 dikurangi 1 per 0 dikurangi min 4. Ternyata ini sama. M1 sama dengan M2 ya, sama. Karena M1 sama dengan M2, maka kedua garis tersebut sejajar. Nah, karena sejajar ada dua kemungkinan. Bisa garis itu sejajar tapi tidak berimpit. Sejajar itu ada dua kemungkinan. Dia tidak berhimpit
Yang kemungkinan kedua, dia berhimpit. Kalau berhimpit berarti dia garis yang sama. Nah, caranya apa? Caranya kalian untuk menguji apakah keduanya berhimpit, kita ambil sebarang titik pada masing-masing garis, kemudian hitung kemiringannya. Nah, misalkan kita ambil titik, tadi kan 1,5 ada di L1 ya. Nah, kita bisa mengambil salah satu titiknya. Kita bisa mengambil salah satu titik, kita misalkan ambil yang 1,5 dengan yang di L2 adalah min 4,1. Tujuannya adalah kalau nanti kemiringan yang ketiga itu sama, maka dia berhimpit. Kalau dia kemiringannya berbeda, maka dia hanya sejajar tapi tidak berhimpit. Nah, sekarang kita masukkan lagi menggunakan rumus kemiringannya, rumus yang sama ya. Kita cek 1 dikurangi 5 dibagi min 4. Ini ya, 1 dikurangi 5 dibagi min 4 dikurangi 1. Ternyata dia hasilnya 4/5. 4/5. Karena M3 tidak sama dengan M1, otomatis tidak sama M2, maka titik min 4,1 dia itu tidak berada pada L1. Sebaliknya, titik 1,5 dia tidak berada pada L2. Akibatnya apa? Jadi L1 dan L2 itu adalah dua garis yang sejajar, tapi dia tidak berhimpit. Tetapi kalau dia sama semua, jadi M1 sama dengan M2 sama dengan M3, maka kedua garis L1 dan L2 itu berhimpit. Oke, selanjutnya sudut antara dua garis, di sini definisinya, sudut antara dua garis L1 dan L2 dilambangkan dengan, seperti ini lambangnya ya, adalah sudut terkecil dalam arah berlawanan dengan arah putar jarum jam yang diperlukan untuk memutar garis L1 dengan pusat titik potongnya sehingga berhimpit dengan L2. Nah, artinya ini ya. Jadi di sini L1 sudut antara L1 dengan L2 dia harus diputarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Dia harus arahnya ke sini ya. Nah, yang ini juga sama, ini arahnya ke sini. Kalau yang ini sudut L1 L2 ya berarti yang L1 ke L2. L1 ke L2. Yang ini juga sama. Ini L1 ke L2. Ini ya. L1, L2. Kalau L2 ke L1 ya beda lagi. Kalau L2 ke L1 berarti dia yang ini. L2 ke L1 yang ini. Berarti ini sudut L2 ke L1. Yang ini. Kalau yang ini berarti yang ini. Ini sudut antara L2 L1. Jadi beda ya. Sudut antara L2 L1 dan sudut antara L1 L2 itu beda. Nah, misalkan garis L1 dan L2 berturut-turut mempunyai sudut inklinasi θ1 dan θ2, kemudian memiliki kemiringan M1 dan M2, dan misalkan θ adalah sudut yang dibentuk oleh garis L1 dan L2 seperti gambar berikut. Nah, jadi di sini ada dua garis ya. L1 garisnya, kemudian θ1 adalah kemiringan garis θ1. Garis L1 dengan L1 dia mempunyai kemiringan M1. Kemudian di sini ada garis yang kedua yang warna merah, yaitu L2. Dia kemiringannya adalah θ2 dan dia sudut inklinasinya adalah θ2 dengan kemiringannya adalah M2. Nah, sudut yang dibentuk antara L1 dan L2 ini. Jadi sudut antara L1 dan L2 dan L2 adalah yang ini, yaitu θ. Yang ini ya, sama ya. Ini dengan ini sama. Nah, itu θ-nya. Maka dengan menggunakan sudut luar segitiga, seperti yang kemarin bahwa pada geometri Euclid, besar sudut luar segitiga sama dengan penjumlahan sudut dalam segitiga yang tidak berdampingan
Nah, ini awalnya kan dari sudut luar segitiganya kan theta 2 itu sama dengan sudut dalam yang tidak berdampingan itu ditambahkan. Jadi tetanya sama dengan theta 2 dikurangi theta 1. Geometri Euclid. Kemudian dengan menggunakan rumus trigonometri maka diperoleh hubungan, maka jadi kalau theta sama dengan theta 2 dikurangi theta 1, maka tangen theta ya sama dengan tangen theta 2 dikurangi theta 1. Nah, dengan menggunakan rumus trigonometri ini adalah rumusnya ya. Jadi tangen theta itu sama dengan tangen theta 2 dikurangi tangen theta 1 dibagi 1 ditambah tangen theta 1 dikali theta 2. Di mana theta 1 dan theta 2, theta 2-nya adalah sudut inklinasi garis L2 yang theta 1, sudut inklinasi garis L1. Jangan kebalik ya. Ini artinya ini jadi dia L1, nah jangan kebalik, ini sudut antara L1 dengan L2. Jadi L1 duluan, tetapi tangen tetanya, tangen theta 2-nya yang dulu. Atau karena tadi tangen theta 2 itu sama dengan kemiringan, boleh menggunakan kemiringannya. Jadi M2 dikurangi M1 dibagi 1 ditambah perkalian M1 dan M2. Nah, ini jangan lupa, ini gini ya. Ini sudut antara L1 dan L2. Sebagai contoh, tentukan besar sudut-sudut dalam segitiga yang mempunyai titik-titik sudut dengan koordinat A min 4,2, B 12, min 2, C 8,6. Nah, ini ya, di sketsa terlebih dahulu. Jadi A koordinatnya min 4,2, kemudian B-nya 12, min 2, kemudian C-nya 8,6. Nah, jangan lupa di sini kalian harus membuat sudutnya itu harus berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Di sini kalau garis pada sisi AB berarti dia mempunyai kemiringan MAB. Pada sisi BC dia mempunyai kemiringan MBC. Pada sisi AC dia mempunyai kemiringan MAC. Nah, jangan lupa ya, ini harus berlawanan arah jarum jam. Ini berputarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, dari gambar ini kalian bisa menggunakan rumus theta tadi. Jadi dari gambar ini kalian bisa menentukan rumus tetanya. Jadi kalau ingin mencari tangen sudut A ya, kalau sudut A terlebih dahulu berarti menggunakan tangen A ya. Tangen A berarti yang mana duluan? Nah, yang tujuannya duluan yang ditulis. Berarti di sini MAC dikurangi MAB dibagi 1 ditambah MAC kali MAB. Kalau yang B di sini berarti tangan B. Tangan B sama dengan, nah tujuannya yang pertama yang ini, berarti MAB duluan ya. MAB dikurangi MBC dibagi 1 ditambah MAB dikali MBC. Yang C sekarang, tangan C sama dengan, berarti yang ini duluan, MBC duluan. MBC dikurangi MAC dibagi 1 ditambah MBC kali MAC. Nah, seperti itu kalian harus cari satu-satu seperti ini. Tapi jangan lupa mencari kemiringannya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari kemiringannya, sini. Nah, tadi ya harus berlawanan arah dengan jarum jam, kemudian dicari dulu kemiringan garisnya masing-masing. Jadi MAB-nya kita masukkan menghasilkan min 1/4, kemudian MAC-nya rumus yang sama 1/3, kemudian MBC-nya dapat min 2.
Setelah ketemu menggunakan rumus tadi. Jadi tadi ya, tangan A sama dengan MAC dikurangi MAB dibagi 1 ditambah MAC kali MAB. Untuk MAC dan MAB-nya kalian hitung. Ini jadi tangan A sama dengan MAC-nya adalah 1/3 dikurangi MAB min 1/4 dibagi 1 ditambah 1/3 kali min 1/4. Ini sama dengan, berarti 7 ya. Ini 7 per berapa? Ini 4 ya. 4, kok 7? 12 ya. Ini 12. 12 bagi 3 ini 4 ditambah 3. Nah, yang bawah jadi berapa? Ini 12 per ini 12 dikurangi ya. Ini dikurangi 1. Berarti ini sama dengan 7/11. Nah, kan ini 12 dibagi 12 habis. 7/11 itu kalau dibagi ini 0,6364. Sehingga sudut A-nya ini menggunakan inverse ya. Jadi inverse tangan A. A-nya ini adalah inverse tangan A. Kalian bisa menggunakan kalkulator, bisa kok. Sehingga sudut A itu adalah 32,4712 derajat. Tuh ya. Kemudian untuk mencari sudut B-nya, berarti menggunakan tangan B. Tangan B-nya berarti tadi MAB-nya MAB min 1/4 dikurangi MBC min 2 dibagi 1 ditambah min 1/4 dikali min 2. Ini sama dengan per 4 ya. Ini per 4. Jadi ini min 1 ditambah 8 dibagi. Ini per 4 juga. Ini 4 ditambah berapa? 2. Ini habis, bagi ini habis. Berarti ini sama dengan 7/6. Nah, untuk mencari B, berarti untuk mencari B, sehingga B itu sama dengan inverse tangan 7/6. Menggunakan kalkulator ini sama dengan 49,39 derajat. Nah, seperti ini. Untuk tangan C sama. Untuk tangan C berarti tangan C sama dengan tangan C tadi apa rumusnya? MBC kurangi MAC dibagi 1 ditambah MBC kali MAC. Sama dengan MBC-nya min 2 dikurangi MAC-nya 1/3 dibagi 1 ditambah min 2 kali 1/3. Sama dengan, ini per 3. Berarti ini min 6 dikurangi 1. Ini juga per 3. 3 dikurangi 2. Ini habis bagi. Sama dengan min 7. Min 7 dibagi 1 min 7 ya. Sehingga C-nya adalah inverse tangan dari min 7. Min 7 ini artinya dia sudutnya ada di kuadran 2. Sehingga C-nya dengan menggunakan kalkulator bisa diperoleh. Ini C-nya kalau menggunakan kalkulator nih min 81,86. Tapi ini karena negatif maka kalian harus jadikan positif. Jadi ditambahkan 180 derajat. Ini sama dengan 98,13 derajat. Nah, jadi ketemu sudah A, B, C-nya sudah ketemu. Nah, untuk ngeceknya maka penjumlahan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus 180 derajat. Kalian cek sendiri saja nanti.
Jadi B-nya tadi 32, A-nya adalah 32,47 ditambah B-nya 49,39 ditambah C-nya 98,13. Nah, ini akan mendekati dengan 180 derajat. Kalau tidak mendekati 180 derajat berarti kemungkinan ada kekeliruan ketika menghitung. Sudah selesai ya? Untuk materi pertama garis lurus sudah selesai. Kita akan lanjutkan tetap materi garis lurus untuk sub materi berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.